Siang, Oke, Pak. sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan itu dengan doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan yang akan diberikan oleh Bapak Franz, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Baik ya. Pak, Baik. Terima kasih, Iya silakan Pak. isi. Permisi Pak. Nah, di sini saya cek layar dulu. Nah, kalau Bapak kasih ekspresi dulu. Boleh Pak, tapi jangan Boleh ya? harinya ya Pak. Oh, boleh. Kita ganti ya. Iya Pak. Bisa bernyanyi nggak? Bisa Pak. Anak-anak Bapak bisa bernyanyi nggak? Bisa enggak, dong Pak. Hah? Bisa. Ada yang nggak bisa? Coba. Ini ice breakingnya Bapak kasih judul sambung lagu atau lagu bersambung gitu ya. Nanti Bapak akan kasih satu kata, kemudian peserta pertama yang Bapak tunjuk nyanyikan satu buah lagu dengan menggunakan kata yang saya ucapkan tadi. Nah, bisa saya bilang stop, bisa Bapak bilang stop, nanti kata terakhir itu menjadi kata awal untuk peserta berikutnya. Mengerti ya? Oke, kita langsung saja ya. Iya Pak. Untuk kata pertama, Bapak kasih kata karena itu malam. Nanti saya kasih waktu 3 detik untuk berpikir. Email. Nah, oke. Tanda tangan. Nyanyi ya Pak. Ya, silakan. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Ya Pak. Kan belum Bapak suruh stop. Kan? Malam-malam aku sendiri. Oke, stop. Baik. Untuk yang berikutnya, berarti katanya apa nih? Sendiri. 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 Lagi. Sendiri lagi. Lagi apa? Oke, stop. Sendiri lagi. Baik. Kata berikutnya itu lagi ya. Lagi. Ini saya tunjuk. Coba saya tunjuk Ramadhani. Lagi. Coba sebelum kita masuk, Bapak mau tanya satu-satu nih. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang apa itu etika? Sama email. Ayo, coba email dulu, email. Etika itu aturan Pak. Kak itu tata krama apa? Sopan santun. Bagus, ya. Mungkin udah ada beberapa dari temanmu yang memberikan pendapat. Kelihatan Pak. Pak. Oke. Coba dibaca satu orang. Apa? Saya Pak. Oke, silakan email. Pengertian secara garis besar daripada etika, ya. So, ini ada yang mau ditanya, anak-anak. Yang berikutnya yaitu mengenai memiliki rasa tanggung jawab, dipakai sebagai pedoman, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi, menjaga ketertiban dan keteraturan, menjadi kontrol sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipakai sebagai acuan untuk memecahkan masalah internal dan eksternal. sudah jelas ya. Jelas ya videonya tadi ya. Pak. Untuk kalau kurang jelas nanti Bapak kirim lagi videonya atau linknya melalui WA group. Etika umum adalah jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Sedangkan etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral
dasar dalam bidang kehidupan. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya itu menghormati orang lain, tidak berbuat semena-mena, tidak menghina, berbicara sopan, dan lain-lain. Nah, kemudian apa? Etika khusus. Ya, etika khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip. Nah, contohnya apa, Pak, kalau etika khusus? Contoh etika khusus ini seperti beribadah, sering beribadah, hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Menurut jenisnya, coba siapa yang bersedia membacakan? Saya, Pak. Oke, Ika, bagus. Silakan, Mas. Silakan. Menurut jenisnya, etika deskriptif, gambaran mengenai berbagai ajaran, doktrin, teori, dan prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai baik atau buruk tindakan seseorang. Etika normatif, norma-norma yang menuntun manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, contohnya apa, Pak? Contoh untuk etika deskriptif itu yaitu berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Nah, atau bisa juga kemampuan berpikir kritis dalam menentukan tujuan, berpikir rasional, berpikir yang logis, gitu ya. Nah, untuk etika normatif, contohnya apa, Pak? Oke, baik. Etika normatif itu contohnya apa, Pak? Contoh etika normatif itu kejujuran, gitu loh. Ada kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Ya, ngerti ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Yang Oke. sempurna dan apik. Semangat. Tuntutan ya, Pak Indra ya? Begitu ya? Baik, terima kasih buat waktu kesempatannya. Sebelum saya mulai, nanti saya minta bantuan ya dari Bapak Ibu guru ya, yang bisa bantu record gitu loh. Gimana? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak. Pokoknya Saya siapa aja rekam. yang bisa, nanti record semua lah. Ya, Bu Ulfa? Udah, Pak. Udah jalan ini, Pak, recordnya. Udah, Pak, berjalan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah nampak di layar belum? Belum, Pak. Iya, Pak, belum. Karena belum saya mulai. Tunggu ya. Bapak ngelawak deh. Bentar ya, kok agak susah. Sudah kelihatan kira-kira? proses, Pak. Lagi muter, Pak. Udah, Pak. Layar kami jadi 2, Pak. Ih, kita ada 2. Sebentar ya Nana ya. Jaga kondusif kelas ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Saya lihat Indra 2, Pak. Iya, belum. Belum ya? Belum, Pak. Masih 2 layarnya ini. Kami jadi 2 di sini, Pak. Oke. Keluar lagi, Pak. Ya, sebentar, sabar. Terlalu antusias ya kelas ini ya, luar biasa. Iya. Saya juga semakin bersemangat jadi, Kami semangat ketemu Bapak, Pak. gitu ya. Baik. Semangat kami ya. Sudah terlihatkah, anak-anak? Gimana? Proses, Pak. Sudah, Pak. Wih, sudah, Pak. Ada foto Bapak ganteng. Lanjut, berikutnya ada etika menurut sumbernya. Etika filosofis merupakan etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Sedangkan etika teologis merupakan etika yang berhubungan dengan agama
juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ya, baik. Etika filosofis dan teologis. Ya, etika filosofis bisa dikatakan etika itu bagian dari filsafat. Begitu ya, Nak ya? Oke, baik, Ya, kita Pak. lanjut. Untuk menurut lingkungannya. Lingkungannya, etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial, etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas massa atau masyarakat. Oke, contoh etika di sekolah. Nah, di sini ada beberapa contoh yang Bapak lampirkan. Bisa kalian lihat, yang pertama itu menghormati guru, teman, dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, bersikap sopan terhadap guru maupun warga sekolah lainnya. Berikutnya, berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah atau peraturan sekolah, gitu ya. Yang berikutnya, tidak mengotori dan merusak fasilitas. Ya, bersikap rendah hati di hadapan guru, teman maupun warga sekolah lainnya. Ya, bersikap rendah hati. Apa itu bersikap rendah hati? Menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan guru, teman, atau siapapun. Yang berikutnya, ada contoh etika di dalam keluarga. Contoh etika di keluarga. Menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya seperti kakak maupun adik. Saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Mendengar nasihat yang diberikan oleh orang tua. Tidak memotong pembicaraan saat orang tua sedang berbicara. Saling membantu satu sama lain dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Tidak mengedepankan ego masing-masing saat sedang mengutarakan pendapat. Mengucapkan salam ketika memasuki maupun ketika akan meninggalkan rumah. Nah, ini dia ada contoh etika di masyarakat. Nah, coba Bapak bacakan aja langsung ya. Contoh etika di masyarakat. Yang pertama itu menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah dan saling membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tidak menyinggung ras maupun agama saat bersosialisasi. Ya. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi ketika berkegiatan di luar rumah. Berikutnya, tidak ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan di jalan umum. Berikutnya, menjaga kebersamaan dengan saling menghormati satu sama lain. Ya. Dan terakhir, mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian, bantuan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mengucapkan maaf. Nah, ini nih yang paling berat nih biasanya. Mengucapkan maaf ketika perilaku kita dirasa tidak cocok. Ada video kedua, tapi nanti Bapak pikir ini akan Bapak kirim saja melalui WA Group ya. Nanti Ya, Pak. silakan kalian buat kesimpulan nanti ini. Nanti berikutnya akan kita lanjut lagi di pertemuan kedua. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Tadi kan sudah diperhatikan kan, PowerPoint, video, dan juga apa yang Bapak terangkan. Coba silahkan, Bapak mau tanya, kalian buat kesimpulan tentang apa yang Bapak sampaikan hari ini. Baik Pak, jadi menurut saya dalam etika itu banyak hal yang harus kita perhatikan terlebih-lebih di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan baik secara mana yang baik dan mana yang salah. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih informasinya hari ini. Baik teman-teman, semuanya mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, nanti Bapak akan bagikan linknya untuk instrumen LKPD, FAA, dan instrumen-instrumen lainnya. Nanti Bapak akan bagikan di WA Group ya. Ya Pak. Cukup ya Pak.